Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Sari Rahmawati dari program studi perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan orientasi bisnis dalam Islam, yang mana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah etika bisnis syariah dengan dosen pengampu Bapak Teddy Arman, Magister Ekonomi. Dalam pembahasan ini ada 3 poin pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada konsep bisnis dalam Islam, yang kedua ada prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, dan yang ketiga ada orientasi bisnis dalam Islam. Langsung saja kita masuk ke poin pembahasan pertama, yaitu konsep bisnis dalam Islam. Bisnis merupakan kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri, yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka dan guna mendapatkan keuntungan. Adapun dalam Islam, bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Ada aturan halal dan haram sebagaimana sesuai dengan syariat Islam. Jadi dalam Islam, berbisnis itu pebisnis itu perlu sekali untuk memperhatikan dan menerapkan aturan halal dan haramnya barang produksinya yang sesuai dengan syariat Islam. Misalkan saja ada seorang pelaku bisnis yang ingin membuat suatu produk minuman gitu kan, akan tetapi minuman yang dia buat itu adalah khamar, sedangkan khamar dalam Islam itu kan diharamkan. Maka dari itu khamar tersebut, produk tersebut tidak boleh diproduksi maupun dipasarkan, karena kan itu adalah produk yang haram gitu. Nah, maka dari itu kenapa pentingnya pelaku usaha yang menggunakan sistem syariah atau Islamnya itu wajib sekali untuk mengetahui, untuk menerapkan aturan halal dan haram, baik dalam proses, baik dalam pemilihan bahan baku, baik dalam pemasarannya, semuanya harus sesuai dengan Islam gitu. Lanjut ke poin pembahasan kedua, yaitu prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu yang pertama ada customer oriented atau orientasi pada pelanggan. Bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip customer oriented, yang yaitu prinsip bisnis yang selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Untuk melakukan prinsip tersebut, Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan argumen, maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Jadi dalam pada prinsip yang ini Rasulullah memberikan penegasan bahwasanya dalam berbisnis itu kita harus menerapkan kejujuran, keadilan, dan amanah untuk menjalankan bisnis tersebut gitu, agar tidak saling merugikan satu sama lain. Kemudian yang kedua ada transparansi. Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia, dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Kita ambil contoh saja nih yang kerap terjadi kayak skincare gitu kan ya. Para penjual-penjual skincare ini bilangnya produk mereka nih produk kami ini aman, produk kami sudah BPOM, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, cocok untuk semua usia gitu. Tapi nyatanya ketika dicek gitu kan, itu tidak terdaftar gitu, tidak terdaftar dalam BPOM. Kemudian ketika diuji gitu masih terdapat bahan-bahan yang berbahaya gitu, kayak merkuri, itu kan berbahaya ya, apalagi untuk penggunaan yang jangka panjang seperti itu. Jadi perlu sekali kejujuran dan keterbukaan gitu bagi para pelaku bisnis yang apabila ingin bisnisnya itu berhasil gitu. Yang ketiga ada persaingan yang sehat.
Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Jadi dalam ketika bersaing, kita harus melakukan persaingan yang sehat. Jangan sampai kita menggunakan persaingan yang tidak sehat. Seperti sekarang ini pasti banyak kan ya, banyak sekali persaingan gitu kan, sehingga para pelaku usaha ini menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan si pesaing ini, baik itu menggunakan cara yang kriminal ataupun cara goib gitu kan, seperti itu. Jadi perlu sekali kita untuk pelaku usaha itu untuk melakukan persaingan yang sehat. Dengan cara apa ya? Dengan cara mereka membuat inovasi produk yang baru yang sehingga bisa menaikkan tingkat penjualan mereka atau bagaimana seperti itu. Yang terakhir adalah fairness, yaitu terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para Rasulullah. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan, termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekan dalam menjaga hubungan antara satu sama lain dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan. Sedangkan kepada keadilan kepada konsumen itu tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kemudian wujud dari keadilan karyawan adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak mengeksploitasinya dan menjaga hak-haknya. Jadi keadilan. Jadi untuk bagi konsumen, bagi pelaku bisnis gitu kan, keadilan itu juga perlu ya. Dengan bagaimana caranya itu ya, dengan kejujuran dan keterbukaan, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi konsumen gitu. Kemudian juga jangan sampai terlambat untuk memberikan gaji kepada karyawan-karyawan yang sudah membantu untuk memajukan perusahaannya gitu, dan senantiasa untuk menjaga hak-hak baik itu konsumen maupun karyawan. Yang terakhir yaitu poin orientasi bisnis dalam Islam. Dalam ajaran Islam, bisnis itu bertujuan untuk mencapai 4 hal utama. Yang pertama adalah target profit. Prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Maka dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu win-win solution. Kemudian yang kedua, target hasil atau benefit non-materi. Tujuan bisnis tidak hanya berfokus untuk mencari profit atau qimah madiyah atau nilai materi setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit atau keuntungan atau manfaat non-materi kepada internal organisasi, perusahaan, dan eksternal lingkungan, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Yang ketiga ada target pertumbuhan, yaitu jika profit materi dan profit non-materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara, serta target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Kemudian yang keempat ada target keberkahan, yaitu bisnis yang islami dikendalikan oleh aturan syariah seperti berupa halal dan haram, baik dari cara memperolehnya maupun pemanfaatannya. Sementara bisnis non-islamik dilandaskan pada sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai materi, tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.